Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya lagi bisa menemui Raden Mas Triyanto Prastowo. Beliau ini adalah ahli waris Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Saya langsung saja bertanya kepada Mas Tri. Selamat berjumpa Mas Tri. Selamat berjumpa, selamat siang. Mas Tri, Ya, ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang terutama yang kaitannya dengan dulu istilahnya masyarakat melihat keraton Ambarukmo itu. ya, Artinya beliaunya Ngarso Dalem HB7 dulu terakhir kan juga menetap di Ambarukmo itu. Seperti apa Mas? perihal mengenai fisik bangunan Kedaton atau Keraton Ambarukmo di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Ya, itu di dalam data desa atau kelurahan berdiri di atas objek persil SG. SG itu Sultan Ground, ya, Sultan Grand atau Tanah Sultan bahasa Indonesianya. ya, Itu disertifikatkan diajukan oleh Sultan Hamengkubuwono X dengan kartu tanda penduduk KTP, ya, sebagai permohonan pengajuan perorangan, ya, bukan sebagai badan hukum, ya, Ya. tidak mengatasnamakan sebagai badan hukum, Hmm. dan terbit sertifikat hak milik di atas tanah sultan, ya, yang proses mekanismenya diproses mekanisme melalui berasal dari tanah negara. ya, Nah, kita perlu tanya, ada ndak surat pelepasan pelayan hak dari status asal mulanya dari status objek tanah sultan persil SG menjadi tanah negara? Ya, itu perlu ditanyakan. Ya, tidak ada alasan, pihak BPN tidak tahu alasan kenapa persil SG, ya, berubah statusnya menjadi tanah negara, kemudian diberikan seolah-olah Sultan Hamengkubuwono X itu membeli tanah negara per meternya 350.000 di atas tanah negara yang asal usulnya dari persil SG, sedangkan status persil SG itu milik pribadi Sultan HB7, Bumi Ningsun, ya, Bumi Ningsun yang berarti tanah saya ya, yang menyatakan Ingsun pribadi, ya. Ingsun pribadi yang menyatakan di dalam surat undang-undang, ya, Riksblad Kasultanan nomor 16 tahun 1918 di dalam surat pembukaan preambul, ya, pendahuluan pengantar, pribadi Sultan Hamengkubuwono VII sebagai pemilik tanah membuat surat pernyataan pengakuan memiliki tanah, ya. Jadi Undang-Undang Riksblad Lembar Kerajaan Kasultanan nomor 16 tahun 1918 itu satu-satunya produk hukum Sultan HB7 yang pertama kalinya sejak Sultan HB1 sampai 6 adalah monarki absolut. Kemudian Sultan HB7 membuat produk hukum dengan konstitusi, membuat pernyataan pengakuan memiliki tanah yang pertama kalinya di dalam surat undang-undang Riksblad Lembar Kerajaan Kasultanan nomor 1618. Ya, dalam bab 1, ya, keterangan pemenang Ekendom, bukti kepemilikan Ekendom itu mengakui juga kepemilikan orang asing, orang lain yang tinggal berdomisili sebagai penduduk negeri Kasultanan yang ada di wilayah Kasultanan Yogyakarta, juga diberikan hak milik. Ekendom itu hak milik kepada orang asing atau orang lain, ya, diakui kepemilikannya. Nah, produk HB8 dibandingkan dengan produk Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu sudah melarang orang asing, orang lain, ya, orang asing, orang lain itu siapa? Orang Eropa, Arab, India, Cina, ya, sudah dilarang untuk memiliki tanah di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan HB7 itu memberikan pengakuan Ekendom hak milik kepada orang asing. Jadi jangan salah
prasangka, ya, sudah a priori dengan produk hukumnya Sultan Habib VII yang mengakui bahwa orang asing pun orang lain pun diberi hak milik yang sama, ya, memiliki kepemilikan hak milik atas tanah di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Jadi untuk keluarga, ya, saudara-saudara orang Tionghoa, orang Cina, ya, ini dengan Riksblad jangan a priori, jangan berburuk sangka dulu. Tolong baca isi bab 1. Jadi Sultan Habib VII itu mengakui, ya, kepemilikan hak milik ekendom bagi orang asing orang lain. Ya, sejak mulai dari HB2 sampai HB6 seperti kelenteng-kelenteng itu, pura-pura wihara, gereja-gereja itu sejak HB2 itu sudah diberikan hak milik. Ya, kenyataannya itu contohnya kelenteng Gundomanan, ya. Kemudian rumah sakit mata Dr. Yap itu Cina itu ekendomnya hak milik untuk orang Cina itu. Itulah pengakuan dari Sultan Habib VII dalam Riksblad Kasultanannya. Riksblad itu undang-undang negara kerajaan, yeah, Kasultanan. Ya, jadi kalau lembaga Kasultanan itu adalah lembaga negara kerajaan yang memiliki undang-undang negara kerajaan sendiri. Kenapa ini dengan kembalinya lembaga Kasultanan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY sebagai badan hukum yang diberikan oleh negara Republik Indonesia, ya. Dengan kembalinya lembaga Kasultanan memiliki tanah Kasultanan, ya, mengatur tanah Kasultanan milik Kasultanan sebagai badan hukum. Ini pembuat undang-undang keistimewaan itu lupa, ya, tidak tahu sejarah, ya, bahwa lembaga Kasultanan itu sudah berintegrasi bergabung dengan negara Republik Indonesia menjadi pemerintahan DIY. Ya, namanya berintegrasi bergabung itu jadi satu, bukan menjadi dua. Kenapa menjadi dua? Menjadi Pemda DIY, pemerintahan daerah-daerah istimewa Yogyakarta setingkat provinsi, dan menjadi pemerintahan Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang berbeda dengan pemerintahan yang sudah-sudah. Nah, itu kesalahan fatal itu. Ya, yang benar adalah pemerintahan negara kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bukan pemerintahan negara kerajaan keraton. Negara kerajaan keraton itu salah, fatal itu. Ya, yang namanya bergabung itu sudah berubah jadi satu. Jadi satu. Ya. Oke, terakhir Mas Tri untuk session ini, harapan Mas Tri seperti apa khususnya yang terkait dengan keraton yang ada di Ambarukmo itu? Yaitu dikembalikan kepada yang berhak. Ya, batalkan sertifikat hak milik itu, dibatalkan. Ya, sampai kapanpun itu jelas melawan hukum. Ya, melanggar undang-undang. Ya, nah, tahu nggak gubernur itu tahu nggak undang-undang, ya, yang sudah ada peraturan beserta peraturan perundang-undangannya. Ya. Hierarki tata urut undang-undang dan peraturan perundang-undangannya. Tahu nggak? Tidak ada alasan pejabat negara, pejabat pemerintah tidak tahu aturan. Ya, dia disumpah prajurit, sumpah perwira loh. Maksudnya sumpah jabatan. Ya. Karena ada mantan-mantan militer yang menjadi pejabat negara itu dengan disumpah prajurit, dengan mengingat sumpah prajurit, ya, sumpah perwira untuk menjalankan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Ingat, sumpah, ya, prajurit, sumpah perwira, sumpah jabatan. Sabta, ya, marga dan sumpah prajurit ya, toh. Ya. Kalau di angkatan sumpah prajurit ABRI, itu, ya, ya, di TNI, ya. Ya. Oke Mas Tri, ya, sementara sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Tri. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.